Jadi ketika presentasi seperti foto KTP, nah itu dilarang sekali. Sahabat juara, kembali lagi bersama saya Sofia Farodiana di Arena Lomba, berbagi informasi untuk Indonesia berprestasi. Nah sahabat juara, kali ini saya akan berbagi tips cara presentasi karya tulis ilmiah atau KTI yang baik itu seperti apa. Nah gimana sih cara presentasi yang baik itu? Nah yang pertama apa sih? Nah ini, tatap wajah dewan juri dengan senyum lalu salam badan. Nah sebenarnya cara presentasi karya tulis ilmiah maupun esai ini sesuai pengalaman saya, lomba tingkat nasional maupun internasional itu sama, yaitu kita harus melihat dewan jurinya dan jangan lupa untuk senyum. Ketika kita ingin, biasanya KTI itu kan saya membawa produk. Nah biasanya produk saya itu saya berikan di awal, kadang juga saya berikan di akhir ketika saya menyebutkan judulnya itu. Nah nanti gimana caranya nanti saya akan berbagi di belakang. Oke, ikuti terus. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang baik, yang komunikatif dan mudah dimengerti. Jangan mungkin ya kita kalau presentasi jangan sesekali untuk membuat suasana itu humor yang terlalu berlebihan. Misalkan kita pengen humor tapi kita kembalikan dan cepat untuk selanjutnya gitu. Jangan terlalu banyak untuk lucuan atau guyonan seperti itu. Nah itu karena seperti itu biasanya dewan juri ada yang tidak suka dan itu bisa mengurangi sikap atau attitude kita seperti itu. Selanjutnya selain menggunakan bahasa, yaitu kita menyapa dewan juri, yaitu kita harus pandai-pandai mengambil hati dewan juri. Nah misalkan seperti ini pas salamnya, ya saya pernah menggunakan salam seperti ini. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Jika jawab salamnya kurang mesra, mari kita ulang sekali lagi. Seperti itu. Mungkin itu bisa membuat orang-orang ini apa? Mungkin sebelum kalian pantun atau seperbaitnya audiens disuruh untuk menjawab cakep kayak gitu. Misalkan saya biasanya briefing dulu audiensnya sama dewan jurinya. Nah teman-teman, sebelum saya pantun, nanti ketika saya menyampaikan satu per satu baitnya, kalian harus jawab cakep seperti itu. Nah biasanya saya, dari mana datangnya cinta? Cakep, dijawab seperti itu. Nah itu juga boleh, itu salah satu kita komunikatif kepada dewan juri maupun audiens seperti itu. Bisa juga speech English. Saya pernah ketemu sama finalis, yaitu dia ketika presentasi di latar belakangnya itu dia menggunakan lagu dan dia menyampaikan latar belakangnya itu menggunakan bahasa Inggris. Itu juga boleh. Tapi kalau saya secara nasional itu belum pernah kalau latar belakang itu atau kita menyampaikan latar belakang atau background menggunakan bahasa Inggris. Tapi untuk internasional tentu pasti pakai bahasa Inggris. Oke, selanjutnya yaitu menggunakan media untuk opening, yaitu instrumen musik yang bergerak. Biasanya saya pas latar belakang itu menggunakan musik yang intinya membuat hati audiens maupun dewan juri itu bisa terbawa oleh presentasi kita gitu. Biasanya instrumen bukan lagu, jadi tidak ada suaranya, hanya instrumen, misalkan apa seperti itu. Nah itu saya bicara. Nah nanti ketika latar belakangnya itu selesai, nah itu baru instrumennya itu dihentikan. Nah itu biasanya membriefing panitianya biasanya seperti itu. Selaku operator biar tidak salah teknis, karena pernah juga salah teknis jadi panitianya itu salah gitu. Selain itu yaitu sampaikan latar belakang dengan bergantian atau beriringan. Jadi latar belakang kan biasanya banyak banget. Nah jangan sampai latar belakang itu latar belakang satu orang, isi satu orang, penutup satu orang, jangan seperti itu. Biasanya kita tuh nervous atau mungkin keringetan dan lain sebagainya. Jadi kita harus bergantian sama teman-teman kita biar suaranya itu bisa semangat terus, energik terus. Jadi gantian-gantian gitu, memberikan kesempatan yang lain. Tapi sebelumnya harus belajar di mana kita harus bergantian dan harus kembali lagi ke presenter pertama tadi seperti itu. Nah selain sahabat juara harus menyampaikan secara bergantian, selanjutnya cara presentasinya, nah seperti ini. Biasanya di presentasi di latar belakang saya tuh slide PPT saya tuh menampilkan berita-berita. Nah mungkin selanjutnya ada gambar-gambar, jadi tidak hanya satu berita. Nah usahakan, ya ini lomba 2019 kemarin, usahakan beritanya itu juga yang
hot yang ternews gitu. Misalkan DBD di jurnal kita misalkan 2018 nggak apa-apa, tapi di slide presentasi kita boleh menggunakan yang terbaru seperti itu. Nah seperti ini kasus demam berdarah di Indonesia. Nah saya menyampaikan ini dengan kata-kata, jadi tidak membaca judulnya saja, tapi menyampaikan ini saling berkesinambungan antara gambar satu, meskipun ini yang ada yang dari Tribun, ada yang dari mungkin Kompas dan lain sebagainya. Nah itu disampaikan atau dirangkai menjadi kata-kata, misalkan satu paragraf seperti itu biasanya. Nah seperti ini. Nah ini dari berita-berita seperti ini yang akan menarik perhatian Dewan Juri, karena saya juga di dalam presentasi itu juga menyebutkan ini kapan sih demam berdarah sejumlah sekian juta ini itu dialami, yang menimbulkan 133 orang meninggal dunia ini terjadi kapan gitu. Nah ini kan ada sendiri bisa dilihat, yaitu pada tanggal 1 bulan 1 2019. Nah itu tentunya yang terbaru. Nah ini ketika saya lomba bulan Maret 2019 yang lalu seperti itu. Jadi usahakan yang terupdate. Nah selain itu yaitu menyampaikan ide inovasi karya tulis kita itu dengan nada yang tinggi. Jadi orang-orang atau audiens Dewan Juri itu tahu, atau siapapun tuh tahu inilah inovasi kita. Misalkan tadi samurai atau ini piley hard disk ini. Piley hard disk. Nah ketika saya menyampaikan ini, ketika menyampaikan brandingnya yaitu piley hard disk, nah ini disampaikan tiga-tiganya karena saat itu satu tim 3 orang. Nah ketika kita bilang piley hard disk, nah itu bilang barengan. Terus ini satu orang, papaya leaf hard candy lozenge. Nah ini satu orang, tablet hisap inovatif dari ekstrak daun pepaya. Ini satu orang. Nah gantian lagi sebagai alternatif suplemen alami untuk penderita demam berdarah dengue, nah atau DBD. Nah ini nggak disebutkan tidak apa-apa, langsung ininya saja tidak masalah. Nah itu biar nadanya itu konstan dan biar sama gitu. Jadi gantian sama teman-teman kita, itu tanda kerjasama antar timnya kelihatan juga bagus. Jadi teamwork atau kerjasama itu tidak dilihat dari jawab pertanyaan saja, tapi dari presentasinya itu bisa kelihatan gitu. Nah selanjutnya selain di idenya ini disampaikan seperti bergantian tadi, yaitu mengeluarkan produk. Nah ini ketika produk saya itu bisa saya kantongin, misalkan kalau lomba pakai alma mater nih, nah saya kantongin misalkan bawa edible film atau hand sanitizer, nah itu saya kantongin. Nah brosurnya saya berikan sebelum saya presentasi, atau pamflet ilmiahnya saya berikan ke Dewan Juri sebelum presentasi. Biasanya produknya saya kantongin dulu, kalau produknya bisa dikantongin. Kalau emang prototipe atau produknya itu besar, misalkan mesin, ya saya tampilkan di meja display yang disediakan panitia. Kalau enggak, ya yang kecil itu justru bagus sekali. Jadi ketika kita menyebutkan piley hard disk lah, kita kasih tahukan ke audiens seperti ini. Jadi tidak hanya kita diem, jadi ada yang maju, ada yang mundur, ada yang ke samping seperti itu. Jadi kayak pameran gitu loh, kayak pameran, dan kita semangat, ya inilah produk kita gitu, bangga kita bisa menciptakan itu gitu. Nah selain itu, nah ini tenang, jadi kita harus tenang, selalu tidak boleh nervous karena itu bakalan kelihatan, dan selalu senyum kepada siapapun gitu. Misalkan kita punya produk, ya udah kita nggak usah bangga dulu karena belum tentu kita yang terbagus gitu loh. Kadang terlanjur kita semangat kayaknya, tadi finalis-finalis yang lain tidak membawa produk, tidak membawa prototipe, kita yang membawa, kita dengan indahnya pede, nah ternyata kita nanti di belakang kalah. Nah itu juga gimana gitu ya. Jadi ya pede, tapi jangan kelihatan kalau kita sombong seperti itu, karena masih mungkin ada finalis-finalis yang lain yang belum presentasi dan mungkin karya mereka lebih bagus gitu. Nah selain itu juga menguasai panggung. Jadi cara menguasai panggung yaitu tidak diem di satu titik. Jadi ketika presentasi seperti foto KTP, nah itu dilarang sekali gitu. Jadi presentasi kita harus maju mundur ke Dewan Juri, ke audiens, tangannya sambil gimana, misalkan ngajak nyanyi ya tangannya sambil gini-gini atau seperti apa gitu ya. Jangan kita hanya diem seperti ini saja, seperti itu. Itu namanya demam panggung. Itu bakalan kelihatan kalau kita demam panggung itu tangannya itu berkeringat atau tangannya itu udah gini, apalagi ketika membawa produk dan kalian tuh udah pengennya produknya diperlihatkan gini, ternyata pas kayak gini tangannya kayak gini bergetar-getar. Nah itu bakal dipermalukan sekali. Tentunya yang malu bukan kita, tapi alma mater kita juga. Nah selain itu
Nah, teamwork yang baik. Jadi ciptakan teamwork yang baik sejak awal presentasi sampai sesi tanya jawab. Nah, ketika penutupan presentasi juga sahabat juara juga harus mengatakan atau bilang terima kasih kepada Bapak Ibu Dewan Juri mungkin atas masukannya. Mungkin nggak semua Dewan Juri itu biasanya setuju dengan ide kita, mungkin ada yang komen, ada yang kritik kayak gitu, tetap kita harus mengatakan terima kasih seperti itu. Nah, selanjutnya closing yang menarik. Nah, saya pernah nyanyi nyanyinya itu karena produknya namanya Alora. Nah, itu saya nyanyi tentang Alora selalu di hati, bersifat aman dan eco-friendly, seperti itu. Nah, seperti itulah nyanyiannya. Jadi lagunya Kampuang yang saya ganti liriknya menjadi produk saya, yaitu Alora, yaitu hand sanitizer dari minyak kenangan gitu. Jadi dan lain sebagainya itu bisa digunakan atau bisa dinyanyikan seperti itu. Nah, itulah sahabat juara, cara presentasi karya tulis ilmiah yang baik dan bisa memikat hati Dewan Juri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Semoga channel ini berkembang dan bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. See you.